Gelaran balap di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, kembali menjadi pusat perhatian setelah dua pembalap Indonesia turun di kompetisi berbeda pada hari yang sama. Veda Ega Pratama tampil di FIM Junior GP, sementara Kiandra Ramadipa berjuang di European Talent Cup. Dengan musim yang memasuki tahap penutup, kedua ajang ini menghadirkan tensi tinggi karena mayoritas tim sudah mengumpulkan data lengkap sepanjang tahun, sehingga datang dengan persiapan teknis yang matang. Suasana pedok sejak pagi menunjukkan optimisme sekaligus tekanan besar, terutama bagi pembalap yang membawa bendera Indonesia. Sorotan utama muncul karena keduanya berada di lingkungan kompetitif yang sama, di trek yang sering disebut sebagai salah satu sirkuit paling teknis di Spanyol. Dengan layout yang menuntut ketepatan pengereman dan kestabilan motor, Valencia kerap menjadi lokasi ujian mental sekaligus momentum pengumpulan pengalaman penting bagi pembalap muda. Hari itu, ekspektasi publik tinggi dan perhatian media tertuju pada bagaimana dua wakil Indonesia akan menghadapi tantangan di akhir musim ini. Race 1 Junior GP berlangsung dalam kondisi trek ring yang stabil, namun jalannya balapan justru menampilkan dominasi tunggal dari Marco Morelli asal Argentina. Sejak lap awal, Morelli tampak memiliki kecepatan yang tidak mampu disamai lawan-lawannya. Ia segera membuka jarak signifikan dan meninggalkan grup di belakangnya tanpa tekanan berarti. Situasi ini membuat ritme balapan terasa kurang ketat karena tidak banyak duel yang terjadi di posisi terdepan. Dari sudut pandang reporter, dominasi seperti ini mencerminkan dua hal: kemampuan teknis pembalap yang sangat siap, serta kondisi akhir musim yang sering memperlihatkan kesenjangan data antar tim. Beberapa tim kuat datang dengan setelan optimal yang sudah teruji sepanjang tahun, sementara sebagian pembalap lain berjuang mencari ritme terbaik. Hasilnya, race pertama berjalan relatif tenang di barisan depan. Namun, perbedaan kecepatan antar grup tetap memberikan poin evaluasi penting, terutama bagi pembalap dari tim pengembangan seperti Astra Honda Racing Team yang memakai mesin standar kompetitif namun masih membutuhkan optimisasi lebih lanjut di sirkuit tenis seperti Valencia. Meskipun posisi pertama tidak tersentuh, sorotan beralih ke pertarungan posisi 2 antara Brai Nuriarte dan Jesus Rios. Kedua pembalap Spanyol ini tampil dengan konsisten sepanjang musim, dan persaingan keduanya kembali memanas di lintasan Valencia. Dari lap pertengahan hingga akhir, Rios dan Nuriarte terlihat bergantian mengatur ritme, mencoba membuka celah untuk menekan lawan. Duel mereka menjadi pusat perhatian karena keduanya berada dalam performa yang relatif seimbang, baik dari sisi kecepatan maupun kemampuan late braking. Momentum seperti ini menunjukkan bagaimana kompetitifnya kelas Junior GP, terutama ketika dua pembalap lokal tampil di negara mereka sendiri. Sorakan penonton terdengar setiap kali keduanya saling mendekat di sektor teknis. Pertarungan ini menjadi elemen paling menarik dari race 1 karena menciptakan dinamika yang tidak terlihat di posisi pertama. Pada akhirnya, Nuriarte berhasil mempertahankan posisi 2 berkat stabilitas ritme yang lebih konsisten di lap-lap akhir. Di grup tengah, perhatian tertuju pada Veda Pratama yang bertarung di kisaran posisi 9 hingga 11 sepanjang balapan. Dengan motor Honda NSF 250 RW dari Junior Talent Team, Veda menunjukkan usaha stabil, namun mengalami kesulitan mengikuti ritme grup depan. Jarak antar pembalap di kelas ini cenderung melebar ketika memasuki akhir musim, terutama di trek seperti Valencia yang sangat menuntut konsistensi. Dari perspektif reporter, situasi ini sering terjadi pada pembalap muda yang masih beradaptasi dengan berbagai karakter sirkuit Eropa. Meski tidak terlibat dalam duel besar, poin penting dari performa Veda terletak pada pengumpulan data dan pengalaman, terutama dalam fase entry dan exit tikungan sempit khas Ricardo Tormo. Balapan ini menunjukkan bahwa kecepatan dasarnya ada, namun masih diperlukan penyesuaian dalam detail kecil untuk meningkatkan efektivitas race pace. Meskipun berada di grup tengah, Veda tetap menyelesaikan race dengan aman dan memperoleh tambahan informasi berharga untuk meningkatkan performa di musim mendatang. Race 2 yang berlangsung pada 23 November bertepatan dengan hari ulang tahun Veda Pratama, namun jalannya balapan tidak berjalan sesuai harapan. Setelah menunjukkan progres kecepatan sejak sesi latihan, Veda harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat insiden yang membuatnya terjatuh. Dari pandangan reporter, insiden di Valencia bukan pertama kali terjadi bagi pembalap muda yang masih mencari batas kemampuan motor di trek teknis. Ricardo Tormo dikenal memiliki beberapa titik triki, terutama sektor masuk tikungan cepat yang sering menjebak pembalap jika momentum braking tidak tepat. Kejatuhan ini tentu menjadi catatan penting bagi tim, tetapi tidak menghapus fakta bahwa Veda menunjukkan mentalitas kuat sepanjang musim.
Insiden pada hari ulang tahunnya ini justru menjadi bagian dari proses pendewasaan balap yang akan berguna ketika ia naik ke Moto3 World Championship musim depan. Selain itu, tim mencatat bahwa data sebelum crash tetap memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan ritme Veda di trek ini. Hasil akhir race 1 menempatkan Marco Morelli sebagai juara, diikuti Brian Nuriarte dan Jesus Rios. Pembalap Finlandia Rico Salmela menutup posisi 4, sementara Veda berada di posisi 10 dengan gap sekitar 25 detik dari pemimpin balapan. Dalam laporan media, angka gap tersebut memang cukup besar, tetapi konteksnya perlu dipahami secara menyeluruh. Pada akhir musim, tim-tim besar cenderung memiliki data mendalam yang membuat mereka lebih siap menghadapi kondisi lintasan. Sebaliknya, pembalap yang berasal dari tim pengembangan biasanya masih dalam fase penyesuaian terhadap detail teknis tertentu. Dengan demikian, meskipun posisi 10 tidak menonjol secara statistik, performa Veda tetap dianggap stabil dan sesuai dengan target tim untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim. Hasil ini juga menjadi dasar evaluasi penting bagi arah pengembangan motor jelang kompetisi berikutnya. Beralih ke European Talent Cup, balapan berlangsung dengan persaingan ketat di grup depan. Alex Rongarella berhasil keluar sebagai pemenang, diikuti Alvaro Lucas dan Bujosa. Posisi 4 diisi Carlos Cano yang kembali menegaskan dominasinya sebagai juara musim ini. Dari sudut pandang reporter, ETC dikenal sebagai ajang yang ritmenya jauh lebih rapat dibanding Junior GP, karena mayoritas pembalapnya masih berada dalam fase pengembangan awal, sehingga perbedaan performa antar motor relatif tipis. Duel antar 3 hingga 5 pembalap terjadi hampir di setiap lap, menjadikan balapan lebih dinamis. Sorotan tertuju pada tingkat agresivitas yang tinggi, namun tetap berada dalam batas aman karena mayoritas pembalap telah memahami karakter trek Valencia yang menuntut konsistensi. Grup depan menunjukkan kemampuan slipstreaming yang intens di trek lurus, membuat posisi pembalap sering berubah dalam hitungan detik. Kiandra Ramadipa mengalami 2 kali insiden di balapan ini, termasuk terjatuh di tikungan 1, yang dikenal sebagai salah satu titik tersulit di sirkuit Valencia. Dari pandangan reporter, tikungan tersebut memang sering menjadi lokasi insiden karena membutuhkan kombinasi pengereman kuat dan perubahan arah cepat. Meski Kiandra sudah menunjukkan performa positif di beberapa seri sebelumnya, tekanan kompetisi yang tinggi ditambah minimnya pengalaman di trek Eropa tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Insiden tersebut bukan gambaran performa keseluruhan, tetapi bagian dari proses adaptasi seorang pembalap muda yang sedang membangun fondasi karir. Tim menilai bahwa setiap lap sebelum insiden memberikan data yang cukup berharga terkait kestabilan motor dan pemilihan racing line. Kiandra tetap menunjukkan potensi besar dan diperkirakan akan tampil lebih siap pada musim berikutnya setelah mempelajari karakteristik sirkuit ini. Mengingat minimnya pengalaman Kiandra di kompetisi Eropa, performanya sepanjang musim tetap tergolong impresif. Ia telah meraih podium dan bahkan kemenangan meski menghadapi lawan-lawan yang telah lama berkompetisi di sirkuit yang sama. Dari sudut pandang reporter, pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi yang cepat sekaligus mentalitas kompetitif yang kuat. Balapan di Valencia memang tidak berakhir sesuai harapan, tetapi tidak mengurangi progres signifikan yang ia capai. Musim 2025 menjadi fondasi penting bagi langkahnya ke 2026, di mana ia akan memasuki musim dengan pemahaman lebih baik tentang motor, tim, dan karakteristik berbagai sirkuit di kalender. Catatan-catatan teknis yang dikumpulkan sepanjang tahun memberikan gambaran jelas bahwa arah pengembangan dirinya sudah berada di jalur yang tepat. Pengalaman di Valencia, meski berat, dipandang sebagai pembelajaran paling relevan menjelang musim depan. Musim ini ditutup dengan dinamika beragam bagi 2 pembalap Indonesia yang tampil di Valencia. Veda Pratama menunjukkan perkembangan stabil meski menghadapi tantangan teknis di trek yang menuntut akurasi tinggi. Posisi 10 di race 1 dan insiden di race 2 menjadi bagian dari evaluasi penting jelang langkah besarnya menuju Moto3 World Championship musim depan. Sementara itu, Kiandra Ramadipa, meski mengalami insiden, tetap dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan karena keberhasilannya meraih podium dan kemenangan di musim pertamanya di Eropa. Kedua pembalap membawa pulang pengalaman yang tidak ternilai dan memberikan harapan baru bagi perkembangan pembalap Indonesia di ajang internasional. Dari perspektif reporter, hasil akhir ini menutup musim dengan catatan realistis sekaligus optimistis. Semua data, pengalaman, dan evaluasi akan menjadi modal kuat untuk menghadapi musim 2026 dengan kesiapan lebih besar.